Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kemarin Manchester United berhasil meraih kemenangan keduanya di Premier League musim 2023-2024. Kebetulan juga kemenangan kedua di Old Trafford. Manchester United berhasil membalikkan situasi. Di 5 menit awal Manchester United tampil ceroboh, tidak fokus, tidak konsentrasi, dan dihukum oleh Nottingham Forest dengan 2 golnya. Tapi penampilan yang Spartan luar biasa, tanpa kenal menyerah, terus mencari solusi. Nottingham Forest yang sudah merapat sebenarnya, menumpuk pemainnya di daerah sendiri. Manchester United berhasil mengecilkan situasi, mengecilkan kedudukan 1-2. Dan di babak kedua terus konsisten, menekan tanpa henti, kembali mencari solusi, dan bisa mencetak 2 gol tambahan sehingga Manchester United dari ketinggalan 0-2 dari awal yang sangat mengecewakan bisa membuat akhir kemenangan yang tentu saja memuaskan bagi fansnya di kebanyakan tentu saja. Gue akan memberikan komentar lebih jauh, tapi seperti biasa ada komentar atau tanggapan dari Erik ten Hag terkait dengan kemenangan tersebut. Erik ten Hag gue ambil dari manunited.com, mengatakan kalau kita bersama-sama kita akan sukses. Erik ten Hag memberikan pendapatnya terkait dengan kemenangan Manchester United 3-2 menghadapi Nottingham Forest di Old Trafford. Manchester United tentu saja datang dari belakang setelah ketinggalan 2 gol di 4 menit awal. Christian Eriksen, Casemiro, dan akhirnya seorang Bruno Fernandes berhasil mencetak 3 gol kemenangan Manchester United. Pertandingan sendiri juga diwarnai oleh kartu merah untuk kapten Nottingham Forest, Joe Worrall. Awal yang buruk. Erik ten Hag mengatakan, ini sangat menarik untuk saya melihat bagaimana tim merespon untuk hal ini. Sebagai seorang manajer, Anda tidak ingin situasi seperti ini. Tapi ini bagus untuk mendapatkan pengalaman seperti ini. Anda melihat bagaimana tim merespon untuk hal tersebut. Hal bagus, ini merupakan hal bagus dari start yang mengerikan. Dan Anda tentu saja memiliki waktu yang lama untuk membalikkan situasinya. Ya, karena masih di 4 menit awal ya, ketinggalan 2 gol. Jadi saya pikir ini adalah feeling saya, ini adalah perasaan saya. Kita memiliki beberapa pemimpin yang bagus di dalam tim. Kita menunjukkan bagaimana kalau kita ini terus berada dalam rencana, dan dari rencana tersebut kita bermain sepak bola yang bagus. Kita membalikkan keadaan, jadi ini merupakan pujian kepada tim. Langsung saja gue komentari, sama sebenarnya, persis. Di live commentary pun juga gue menyebutkan, ketinggalan 2-0 di 4 menit awal. Banyak fans Manchester United mengatakan ini adalah awal yang buruk. Yes, gue sepakat, ini adalah awal yang buruk. Ini seharusnya tidak dilakukan. Tapi manajer itu bukan orang yang memegang joystick di depan layar. Enggak. Dia juga memberikan kebebasan kepada 11 pemain di atas lapangan. Dan Erik ten Hag tadi dia mengatakan juga tidak menginginkan awal yang seperti ini. Tapi dia juga menantikan nih reaksi apa yang akan dilakukan oleh tim. Sama, gue pun juga demikian. Praktis secara waktu normal ya, 4 menit awal berarti ada 86 menit di pertandingan, plus extra time tentu saja. Manchester United masih punya peluang yang sangat besar, tapi kan kadang tidak seperti yang diharapkan. Tim yang tertinggal 2-0 bermain di kandang sendiri di depan fansnya sendiri. Ketika awalnya buruk, bukannya bangkit, banyak juga situasi di mana tampil bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, justru tambah kacau. Untungnya itu tidak terjadi di Manchester United. Mereka tetap kompak, mereka tetap malah bangkit ya. Jadi permainan sesungguhnya menurut gua baru terlihat setelah Manchester United tertinggal 2 gol, dan secara keseluruhan sih reaksinya menurut gua luar biasa sehingga bisa membalikkan situasi dan juga keadaan yang menurut gua sebenarnya nggak mudah-mudah banget loh. Membalikkan situasi apalagi setelah tertinggal 0-2 walaupun bermain di kandang sendiri. 3 poin yang sangat besar. Tentu saja Anda melihat tim ini kuat. Tim ini memiliki spirit yang bagus,
semangat yang bagus, dan juga banyak energi. Dan ini tentu saja membantu kita. Ini merupakan kemenangan yang besar, dan ini membantu kita di kepercayaan diri kita. Anda membutuhkan kepemimpinan di atas lapangan, dan kita tetap berada, compose, artinya kita berada kompak ya, dan juga tetap mengontrol pertandingan. Christian Eriksen, satu di antaranya, itu merupakan finishing yang sangat bagus. Ruang untuk berkembang. Ya, ini normal di awal musim kalau ada banyak area yang kita harus membuat perkembangan lagi ya. Tapi kita punya karakter di dalam tim ini, dan saya sangat senang dengan performa kali ini. Tapi tentu saja ada ruangan untuk improvement, untuk berkembang lagi, untuk lebih baik lagi. Di bagian pertama di pertandingan, juga di bagian kedua dari pertandingan. Anda tidak bisa memenangkan pressing setelah 11 lawan 10. Anda harus calm, harus tenang, dan mencari orang yang lebih ya, untuk bisa bermain di sisi mereka. Tapi kita melakukan kesalahan, dan kita memberikan mereka kesempatan untuk menciptakan peluang-peluang ya. Manchester United tampil terburu-buru ketika Nottingham Forest justru bermain dengan 10 orang setelah situasi 3-2. Nampaknya pemain Manchester United oke. Gol keempat berarti gol pembunuh ya, gol penutup. Itu yang berupaya untuk dicari oleh pemain Manchester United dengan bermain, inginnya bermain lebih agresif lagi, tapi justru tidak terstruktur, tidak rapi. Di sisi lain, gue juga melihat ada situasi fisik yang nampaknya turun. Karena Manchester United praktis di sepanjang pertandingan banyak melakukan pergerakan, sangat-sangat tinggi determinasinya. Dan ini juga berpengaruh ya, bagaimana Manchester United sering kehilangan bola, sering salah umpan. Tidak tenang, sepakat gue, itu yang terjadi. Sebenarnya seperti yang gue katakan di live commentary, iya memang gol keempat itu adalah gol penutup. Tapi jangan lupa, Manchester United juga tidak boleh kebobolan. Dan nampaknya ada kehilangan konsentrasi lagi-lagi di momen tersebut. Bruno Fernandes yang brilian. Anda menanyakan pertanyaan tentang dia, atau meragukan dia ya, Anda meragukan dia. Tapi dia menunjukkan kenapa kita memilih dia sebagai seorang pemimpin dan juga seorang kapten. Dia kapten yang brilian dengan memberikan contoh dan juga menjadi inspirasi. Dia membawa quality dan terus membawanya. Saya pikir dia bermain sebuah pertandingan yang sangat impresif. Sepakat gue. Bruno Fernandes luar biasa, ini sekaligus juga menjawab keraguan ya. Dan juga sekaligus membenarkan pendapat dari Kevin De Bruyne. Sebelumnya kan dia ada cuplikan, gue udah bahas juga di konten gue. Banyak yang meragukan Bruno Fernandes, beginilah, begitulah. Kualitasnya muncul. Baik itu secara teknis maupun non-teknis di pertandingan tadi. Dia menjadi inspirasi, dia mencari solusi. Dia memberikan contoh bahwa mencari solusi, mencari gol itu ya. Proses gol dari Christian Eriksen itu adalah contoh menurut gue. Ketika sulit untuk menembus pertahanan dari Nottingham Forest yang rapat, menumpuk banyak pemain di kotak penalti, shooting jarak jauh. Dia memberikan contoh itu. Lalu juga bagaimana pergerakan dari Bruno Fernandes. Ada di mana-mana. Covering areanya ada di mana-mana. Dan gue juga berpikir ini bisa jadi karena ada situasi strategi taktik yang berbeda. Artinya Manchester United tidak lagi bermain dengan pakem 4-1-4-1, tapi berubah. 4-2-3-1. Bruno Fernandes ditempatkan di posisi nomor 10 yang selalu gue katakan ini adalah posisi terkuat, posisi terbaik dari seorang Bruno Fernandes. Dan dampaknya di atas lapangan sangat-sangat besar ya. Lalu latihan secara rutin. Eric Ramsey bekerja bersama dengan Casemiro. Eric Ramsey dia melakukan pekerjaan yang sangat brilian dan juga dieksekusi dengan bagus oleh para pemain. Saya pikir golnya sangat brilian. Anda bisa bergerak dari game plan dan bermain dengan cara kita bermain. Tapi secara prinsip dan juga secara aturan, ini bagaimana kita betul-betul bermain lebih baik daripada mereka. Pesan kepada supporter. Fans tentu saja bisa memiliki opini-opininya. Ya sepakat gue, fans tentu saja ada opini asal sopan kalau menurut gue ya. Juga ada keterkaitan yang sangat kuat antara fans dan juga tim. Secara away dan juga secara home. Pertandingan tandang dan pertandingan kandang ya.
Saya sangat suka dengan hal tersebut. Saya sangat happy dengan hal tersebut. Saya ingin berterima kasih kepada mereka atas persatuan yang mereka berikan kepada kita, dan ini menghasilkan performa yang bagus. Kita bisa secara bersama, fans dan juga tim, ini akan menjadi sukses. Laga selanjutnya menghadapi Arsenal di Emirates. Apakah siap? Erik ten Hag mengatakan tentu saja. Pertama, kita harus merayakan ini karena ini penting. Sepakat gue, di dalam contohnya dalam perusahaannya, dalam pekerjaan, keberhasilan baik itu kecil, sedang maupun besar, menurut gue harus dirayakan. Tapi tidak boleh berkepanjangan. Setelahnya harus melakukan persiapan untuk hal-hal yang akan datang selanjutnya. Erik ten Hag pun juga demikian, mengatakan kalau pertama kita harus menikmati ini karena ini sangat penting, kemenangan yang bagus, tapi tentu saja kita harus juga pergi ke pertandingan selanjutnya. Kita memiliki 1 pekan, kita akan bersiap secara bagus, dan kita akan memberikan segalanya untuk mendapatkan kemenangan selanjutnya. Satu hal yang gue lihat ya, gue sudah bahas juga di review mengenai pertandingan ini. Satu hal yang ingin gue bahas adalah bagaimana gue melihat ada perkembangan dari Manchester United ketika menghadapi menghadapi Nottingham Forest dibandingkan ketika menghadapi Wolverhampton Wanderers dan juga ketika menghadapi Tottenham Hotspur di pertandingan tandang. Apa itu progres? Gue melihat progres. Di pertandingan menghadapi Wolves dan juga Tottenham Hotspur, apa yang kesulitan? Mencetak gol. Di pertandingan kemarin, Manchester United berhasil mencetak 3 gol. Oke, 1 memang dari penalti, tapi goal is a goal. Ya. Lalu juga bagaimana Manchester United bisa tampil secara konsisten dengan determinasi yang tinggi. Ketika menghadapi Wolves, itu tidak terjadi secara konsisten. Ketika menghadapi Tottenham Hotspur, lebih parah lagi. Tapi ketika menghadapi Nottingham Forest, pemain bergerak hampir 90 menit. Ini luar biasa menurut gue. Karena nampaknya permainan seperti inilah yang diharapkan oleh Erik ten Hag. Lalu juga bagaimana menurut gue, kebobolan 2 gol di tempo 4 menit awal. Itu hal yang harus diperbaiki. Konsentrasi ya di awal-awal pertandingan. Tapi gue juga melihat bagaimana lini belakang dari Manchester United. Secara keseluruhan, gue melihat konsentrasi juga lebih solid dibandingkan ketika menghadapi Wolves dan juga Tottenham Hotspur. Lagi-lagi, gue tidak melihat 2 gol yang kebobolan. Iya, betul. Di 4 menit awal udah kebobolan. Iya, tapi selanjutnya, gue juga melihat bagaimana serangan dari Nottingham Forest relatif sangat mudah dipatahkan oleh Manchester United. Memang betul ada beberapa momentum lepas, itu harus diperbaiki. Iya, tapi secara keseluruhan yang gue lihat, ketika menghadapi Tottenham Hotspur, ketika menghadapi Wolves, sering ada kebocoran-kebocoran. Tapi ketika menghadapi Nottingham Forest, ini nampaknya sudah mulai dikecilkan. Sehingga gue melihat, ya ini adalah progres. Gol, kesulitan, dan juga bagaimana situasi di lapangan tengah. Gue melihat ini kan yang keluhkan juga oleh Erik ten Hag. Erik ten Hag di preview, di wawancara ketika ditanyakan tentang pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur, dia mengatakan bukan belakang dan depan tapi di tengah, dan menurut gue ini ada perbaikan di sana. Casemiro, Christian Eriksen, Bruno Fernandes tampil solid, tampil kompak, tampil lebih terstruktur, tampil rapi, sehingga secara keseluruhan Manchester United tampil lebih baik menurut gue. Sekali lagi ketika dibandingkan menghadapi Wolves dan juga Tottenham Hotspur, sehingga ya intinya seperti gue katakan tadi ya, ada progres yang terlihat, dan semoga tentu saja tidak puas dengan progres ini karena masih banyak PR-nya, banyak hal yang harus diperbaiki, dan selanjutnya sudah menanti Arsenal di Emirates. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United.